Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Arif, spesialis penyakit dalam dari Tarakan, Kalimantan Utara. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama, sejak tanggal 2 Maret 2020, Presiden kita Bapak Joko Widodo mengumumkan secara resmi terdapat 2 orang yang positif coronavirus. Bagaimana sikap kita? Sikap kita tentu tidak boleh panik, walaupun tetap harus waspada. Dari data yang dikumpulkan oleh WHO, 81% orang yang positif coronavirus mempunyai gejala yang ringan berupa demam, batuk, pilek layaknya orang flu biasa. Hanya beberapa persen yang akan memburuk yang menyebabkan kondisi semakin berat. Yang kedua, angka kesembuhan dinyatakan lebih dari 93%. Bapak Ibu semuanya, ayo kita bersama-sama berjuang menghentikan penyebaran coronavirus ini, karena Anda semua berperan untuk menyetop perkembangan atau penyebaran coronavirus ini di negara kita. Apa yang perlu kita kerjakan? Minimal ada 4 langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, stop panik, karena dengan panik seseorang akan terganggu neurotransmitternya di otak, menyebabkan seseorang susah tidur, gelisah, nafsu makan kurang, sehingga akan menyebabkan daya tahan tubuh seseorang akan turun dan akan membahayakan pada pasien yang coronavirus. Seandainya dia positif coronavirus, dia panik akan menyebabkan penurunan daya tahan tubuh lebih cepat. Orang yang sehat pun dengan panik, kalau ada coronavirus yang masuk, dia akan menjadi agresif coronavirusnya, sehingga akan memperburuk keadaan orang tersebut. Tentunya yang selanjutnya, kita tahu semua bahwa ajal itu tidak selalu berhubungan dengan sakit. Orang bisa meninggal, masing-masing punya ajal, kapan saatnya mati orang akan mati. Orang akan meninggal tidak hanya dengan sakit. Sakit hanya salah satu sarana, bisa karena kecelakaan, bisa karena tenggelam, bisa hal-hal yang lain yang tidak hanya karena sakit. Jadi panik tidaklah pas atau tidak pantas kita kerjakan, karena akan merugikan daya tahan tubuh kita. Langkah kedua yang harus kita kerjakan adalah melakukan etika batuk yang benar. Kita tahu bersama bahwa coronavirus ini ditularkan melalui liur dan droplet. Apa droplet itu? Droplet adalah percikan dari seseorang yang batuk atau bersin yang tidak ditutup, sehingga menyebarkan percikan yang kalau diukur bisa paling jauh 1,8 meter. Jadi tidak bisa melalui udara bebas, dia berupa percikan. Nah, kalau orang melakukan batuk sembrono tidak beretika dengan tanpa menutup mulutnya atau bersin tanpa menutup mulutnya, percikan tersebut bisa menempel di meja, bisa menempel di mana-mana, yang apabila orang lain menyentuhnya, kemudian orang tersebut sebelum cuci tangan dia menyentuh mukanya, mulai dari hidung, mulut, dan mata, orang akan sangat mudah tertular coronavirus. Kemudian kalau tidak ditutup, misalnya ditutup dengan tangan, bagaimana? Ditutup dengan tangan begini, itu etika batuk yang salah, yang justru juga akan mempercepat penyebaran coronavirus. Kenapa? Karena dari telapak tangan ini, orang yang batuk dan bersin ditutup begini, dia akan menempel di sini, bisa jumlah virusnya ratusan ribu, bisa jutaan, yang setelah itu kalau orang yang habis batuk ditutup dengan telapak tangan akan menyebarkan, kemudian memegang meja, gagang pintu, pegangan tangga, yang orang lain akan memegangnya, dan orang lain yang memegang tersebut akan terdapat bekas percikan batuk atau bersin. Kemudian dia menyentuh mukanya, baik mata, hidung ataupun mulutnya, orang yang megang tersebut akan sangat mudah tertular coronavirus. Maka harus kita semua berjuang melakukan etika batuk yang benar. Nanti akan saya terangkan bagaimana etika batuk yang benar pada video berikutnya. Langkah ketiga yang perlu kita kerjakan adalah sering-sering cuci tangan atau dilap dengan bahan yang berbahan dasar alkohol yang sudah dijual di pasaran bebas sebelum menyentuh muka kita, sebelum menyentuh mulut,
sebelum menyentuh hidung, sebelum mata, kita harus cuci tangan dulu. Apalagi kalau kita sedang ada di keramaian, kita harus melakukan cuci tangan dulu secara baik. Yang berikutnya, langkah yang ketiga adalah kita melakukan upaya hidup sehat. Keberapa tadi? Sudah keempat berarti ya. Yang pertama tadi tidak panik, kedua batuk yang beretika, yang ketiga cuci tangan yang bersih. Oh iya, cuci yang bersih. Yang keempat adalah melakukan pola hidup sehat. Bagaimana pola hidup sehat? Pola hidup sehat itu adalah yang pertama harus olahraga yang teratur 3-5 kali dalam seminggu. Baik olahraga senam ataupun olahraga rutin yang sudah dikerjakan, kita teruskan. Yang kedua tentu usahakan makan makanan yang bergizi. Yang keempat, usahakan istirahat lebih cukup. Yang terakhir adalah hindari stres, karena stres akan menyebabkan daya tahan tubuh seseorang akan merosot dan akan mudah tertular coronavirus. Jadi, sobat semuanya, ingat langkah yang perlu kita kerjakan adalah yang pertama, tidak panik dan tidak ikut menyebarkan berita hoax tentang coronavirus, karena dengan menyebarkan hoax membuat orang lain jadi panik. Panik itu akan menyebabkan daya tahan tubuh kita turun dan kita akan mudah tertular coronavirus. Yang kedua, langkah kedua adalah melakukan etika batuk yang benar atau batuk yang bermoral. Kemudian yang keempat, lakukan sering-sering cuci tangan atau dilap dengan bahan yang berbahan dasar alkohol sebelum menyentuh muka kita, apalagi di tempat-tempat umum. Yang terakhir, pola hidup sehat. Bagaimana penggunaan masker? Masker kita gunakan hanya pada orang yang sakit. Orang yang sakit kita berikan masker biar dia kalau batuk lupa menutup atau bersin, lupa menutup mulutnya, bisa terhalang dengan masker. Orang yang sehat, yang berada di tempat yang sehat, yang fresh, tidak perlu pakai masker. Orang yang berada di keramaian, kemudian orangnya banyak, yang tidak tahu siapa-siapa yang tertular, karena ingat coronavirus gejalanya ringan, 81% diperbolehkan menggunakan masker. Tapi tidak boleh memborong masker sehingga orang lain kesulitan mencari masker pada saat orang lain butuh menggunakan masker. Jadi kalau batuk, Anda merasa batuk, Anda sedang demam, harus menggunakan masker, karena kalau Anda lupa menggunakan masker, Anda bisa menyebarkan coronavirus kemana-mana. Kalau Anda sakit, kalau Anda nggak sakit, nggak usah. Kemudian, kalau tidak ada masker, lakukan etika batuk yang benar. Baik Anda penderita coronavirus ataupun tidak, harus melakukan etika batuk yang benar. Karena etika batuk yang sembrono, yang tidak bermoral, akan menyebarkan bukan hanya coronavirus, bisa kuman-kuman TBC, ataupun kuman-kuman yang lain yang berbahaya, yang menular lewat batuk dan bersin kita. Oke, sobat semuanya, selamat berjuang. Anda semua adalah pejuang, Anda semua adalah mempunyai peran. Ayo kita bersama-sama berpartisipasi menghambat, menyetop penyebaran coronavirus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.